Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini, Cak. Jadi ada teman saya itu karena dia ingin belajar Islam, akhirnya dalam otaknya itu dia berkembang jadi gini. Adanya bulan, semuanya yang menciptakan Allah gitu lah. Terus sampai pada suatu ketika dia mikirnya, lah terus yang menciptakan Allah itu siapa, kan seperti itu lah. Ketika dia bilang sama seseorang yang katanya ngerti tentang seperti itu, yang ngerti itu bilangnya, loh kamu kayak gitu itu berarti kamu syirik gitu lah. Akhirnya padahal kan kalau syirik itu kan katanya dosa besar. Nah terus kan akhirnya yang tadinya mau bersemangat itu kan akhirnya kan down seperti itu. Nah terus sementara kan akhirnya akhirnya kan sementara belum menemukan pencerahan. Itu yang pertama. Nah nggak mesti nyambung satu kasus. Yang keduanya itu karena diajarinya itu katanya kan suruh kalau ingin damai kan dilafadzkan harus di hatinya kan Allah gitu kan, dirasakan gitu. Nah ketika dirasakan itu kan terus kayak ada pendorongannya itu di dalamnya itu, nah kalau Allah akhirnya dari badan logikanya itu berpikirnya kok Allah di hati gitu. Nah terus sedangkan Allah itu kan di luaran gitu, kenapa kok dia di hati, jadi bingung gitu lah. Mohon dalam kasus ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Sebentar ya, yang lainnya sabar dulu Mas ya. Gini loh, ini banyak bapak-bapak kita tuh malas berpikir ya. Syirik itu kan artinya Anda menyekutukan Allah, menuhankan yang selain Allah, itu namanya syirik. Itu tadi kan tidak ada hubungannya dengan itu, kok disebut syirik gitu. Gue mergo kesat berpikir. Jadi itu jawabannya la tafakkaru anil kholqi wa la tatafakkaru anil kholik ya. Pikiran sing digawe Gusti Allah, ojo mikir Gusti Allah. Kalau dia mencari Allah melalui pikirannya, oh aku yang ngono cilekanku, jajal nek anjane Gusti Allah iku sakti, nggawe yo Gusti Allah liyane sing iso ngalahno dheke, ngono aku. Kalau Anda mau itu enggak apa-apa, teruskan ben cepet gendeng. Itu gue meng kaya ana jurang, gue mlebu apa ora meng ngono tok. Nek arep mlebu ora masalah. Jadi pikirkanlah makhluk Allah, alam, manusia, jin, malaikat masih boleh. Tapi jangan pikirkan kholiknya, jangan pikirkan penciptanya. Jadi jangan mikir Allah, karena tidak sampai. Hatimu aja hanya bisa rindu kok, apalagi pikiranmu ngitung rambut lho ra iso. Kok mikir Gusti Allah ono sing gawe apa ora. Kayak kono ngitung rambut sik lagi mikir Gusti Allah. Rambut isor dhuwur. Aja mung dhuwur tok. Oh ya. Jadi itu ndak syirik, itu dia mencari Allah kan baik, ojo diserik-serik, ojo dipunggel-punggel, ngono ki lho do keset ki lho. Keset atine wong golek salah titik di sentak, sesat kok dinesoni iki lha ya aneh to. Kowe nganggo motor, lho ning di dalane iki. Lho kok buntu? Terus wong kampung teko, sesat ya kamu, sesat ya. Lebih ya ya kudune ditulungi, malah dinesoni. Oh iki ora ngerti dalan, lho ki ning dia malah ditekani wong sak kampung. Ini sesat, sesat kok dinesoni, sesat ki tulungono. Kuwi aku jan karena kesat itu loh. Nek nulungi wong ki kudu sabar. Ngono ya, Dek ya. Hati ya. Jadi rumusnya itu tadi, ojo mikir Gusti Allah. Mbok nganti mudar ora tekan kowe. Terus apa? Allah. Lho Allah masa di sini, kan Allah di sana ngono. Kuwi pekok meneh kuwi. Goblok. Ngene. Rembok.
ruang itu yang menciptakan siapa? Waktu? Manusia? Masa Allah berada di dalam ciptaannya? Kowe nggawe toples, njur kowe urip ning jero toples ngono. Piye? Gusti Allah ki ora iso kok. Di mana Tuhan itu cuman bahasa sastra. Jangan dijadikan bahasa matematik atau bahasa material. Tuhan tidak di mana-mana, wong di mana-mana itu di dalam Tuhan kok. Yang memuat semua itu Tuhan. Lho kok Gusti Allah didoleki? Ya ning kono ning ndi ana. Aja meneh Gusti Allah banyu ning ndi ana kok. Pira jumlah banyu? Berapakah jumlah air? 1, betul enggak? Tapi di sana ada, di sana ada, di sana ada. Wes banyu wae ngono apa meneh Gusti Allah kok doleki. Wes kowe iki cinta wae, tresno wae, percaya wae. Aja njur kowe pengen buktek-buktekke kowe Gusti Allah kandhanono. Aja meneh kowe le Nabi Musa ki semaput. Nabi Musa ngene, ya Allah, mbok saya dijadikan Muhammad, kata Nabi Musa. Terus Allah, yo sok no Muhammad ini burung lahir saiki, kata Allah gitu. Kuwi sok tolong 200 tahun meneh. Ya udah kalau gitu tolong saya jadikan Adam. Oh telat kowe, Adam wis mbiyen. Ngono kata Tuhan. Terus nggih mboten nek ngoten anu, mbok saya melihat wajah Tuhan. Ngono si Musa, Nabi Musa lagi. Mbok saya melihat wajah Tuhan. Oh ya wis ngono kae deloken gunung kae. Terus Nabi Musa noleh, duar meledak, Nabi Musa semaput. Dan saya duduk di tempat Nabi Musa semaput itu. Loh iki tenanan. Loh ya Allah, saya sama Kiai Kanjeng naik gunung Tur Sina. Saya naik dan teman-teman tidur di musola di pojok atas gunung itu, saya duduk di situ sendirian. Nggone Nabi Musa lungguh njur semaput kuwi dan gunungnya meleleh di sana. Terus aku batin, Nabi Musa sampeyan ngopo lho blakar tekan kene ngono aku. Adoh banget ya, mendhuwur adoh banget. 8 jam kita naik itu, 8 jam dari jam 9 malam sampai subuh baru sampai. Dan mendakinya itu curam, yang paling atas itu sampai 70 derajat. Wah, rong langkah senden, rong langkah bersandar. Wah, suwe banget lah. Terus lungguh ning kuno. Padahal sekarang itu sudah ada warung, sudah ada naik 100 meter ada warung, masih lumayan, iso ngopi, iso ngerokok gitu. Lah Nabi Musa biarlah ijen plek. Ora ono apa-apa, urung ono di Samsu, urung ono. Jadi saya duduk di situ terus saya batin, lagi Nabi Musa sampean ulah napa lho blakrak tutuk mriki ulah napa. Kula sing nututi menangel koyo ngeten gitu. Pak Wijayanto yang seni TV itu tidak lulus untuk bisa naik. Kiai Kanjeng yang tidak lulus ada 2 orang. Pak Is itu kalah sebelum bertanding yang itu. Jadi wis ora kuat iki wis turu wae. Tapi juara satunya yang main keyboard itu juara satunya. Itu yang paling cepat sampai atas, juara 2-nya Mbak Novia. Apa sebabnya cepat? Karena masing-masing punya motivasi, punya spirit untuk sampai ke puncak Gunung Musa itu. Pak Joko ini sampai ke atas untuk membuktikan bahwa dia seorang pesilat yang baik, harus sampai ke atas. Joko SP yang main gitar bisa sampai ke atas karena anaknya akan lahir. Aku harus sampai ke atas untuk bayiku yang akan lahir. Terus apa meneh? Pak Denuri sampai ke atas. Caca ngeremehki aku, jangan disangka saya sudah tua. Saya bisa naik sampai ke atas meskipun tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Sampai ke atas. Juara satunya, pokoknya nek ning dhuwur engko mesti ana watu sing apik. Wah iki nek ning Badar Besi kalah. Virus kalah kabeh. Hajar Jahanam kalah. Wah, juara 1 kayak wongnya kayak. Jadi orang mencari Allah itu motivasinya bisa macam-macam. Gitu loh, Dek. Jadi mari kita hormati teman Anda itu dan sudah jangan ketemu lagi, jangan
kok senengane nduding-nduding wong ki lho, mbok dikandani, mbok dikancani yo. Saya sering ngancani anak seperti itu, gitu loh. Rumusnya sangat jelas, Nabi Musa ora lulus, aja menekokna karo Gusti Allah. Karena Nabi Khidir ora lulus, Nabi Musa kuwi. Sehingga Nabi Khidir mengatakan hadza firaqun baini wa bainak. Inilah saat perpisahan antara engkau dan aku. Karena aku sudah bilang sama kau wahai Musa, silakan ikut aku tapi jangan tanya apapun yang saya lakukan. Terus Khidir bocorkan kapal, Musa tanya, lu kok dibocorkan? Lu aku harus kondojo takon. Gitu? Ikut lagi jalan, terus ada anak kecil dicekik sama Nabi Khidir. Loh, kok dibunuh? Jari Nabi Musa, lu kowe iki piye ta? Kok wis kondojo takon. Terus sekali lagi kamu tanya, kamu ndak lulus. Terus Nabi Khidir menegakkan pagar. Udah nggak lulus deh. Ditanya lagi kan gitu. Nabi Musa nggak lulus kok. Nabi Musa, gitu loh. Jadi orang apa-apa wong golek ki apik. Kowe ora iso nemokke Gusti Allah. Gusti Allah sing mara nang kowe. Lho, pancen iya. Nek kowe ora mungkin mara nang Gusti Allah. Gak sapa kowe iki, kan gitu. Aku tidak mungkin mendatangi, maka Allah mengatakan wahai hambaku, kalau engkau melangkah satu langkah kepada aku melangkah satu depa kepadamu. Kalau engkau melangkah satu depa kepadamu, aku melangkah satu penggalah kepadamu. Kalau engkau berjalan kepada aku lari kepadamu. Itu Allah ngomong gitu. Dan hidup itu pencarian, bukan kesimpulan. Tidak ada orang pasti tahu, itu tidak ada. Tidak ada cum laude kayak apapun, tidak pasti tahu. Cuman berharap tahu, mudah-mudahan tahu. Relatif semuanya. Jadi tidak ada orang yang mengerti Allah, yang tidak ada. Menguasai Quran, mbahmu raiso. Orang iso menguasai karena Quran tiap hari berkembang di dalam kesadaran dan kekagumanmu. Tiap hari dia punya makna baru. Apalagi Allah. Jadi jangan mencari Allah dengan konsep materi. Gusti Allah endi ya? Halo. Endi ya? Gusti Allah didoleki di ruang dan waktu. Ruang dan waktu ada di dalam Allah, bukan Allah ada di dalam ruang dan waktu. Cetok ya Mas ya? Cetok ya Mas ya? Kancani ya kancamu kuwi, kancanono ya kancamu. Dadi apa gue di foto aku? Are. Lain jawab tenanan nih malah difoto ya. Ya wes rapo wes. Oke, kira-kira gitu ya Mas ya. Oke, jadi temani dia ya tolong. Dan sama Allah itu jangan nyari dengan konsep kue golek kacang, kue arep ndelok apa. Wong kue entut kue ora iso ndelok ya. Entut ora iso ndelok. Dikon ngitung rambut, sing iso ngitung rambut kuwi mung Abu Nawas. Sing iso ngitung jumlah bintang di langit hanya Abu Nawas. Dia disuruh oleh Sultan Harun ar-Rasyid disuruh menghitung bintang. Dihitung sama Nabi Abu Nawas, terus dia bawa kambing 3 ke istana. Lu ada apa nih kok bawa kambing? Katanya saya suruh ngitung bintang. Hubungannya apa? Jumlah bintang sama dengan jumlah bulu kambing 3 ini. Kalau Baginda tidak percaya silakan kirim tim untuk menghitung. Ngono kuwi. Lah kowe nek jawab wong ngono kuwi ya ngono kuwi wae. Lah rumangsamu ngono ya. Ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana Allah pasti jauh lebih baik. Kehidupan umat manusia dan khususnya bangsa Indonesia sudah sepenuhnya terkungkung dalam cengkeraman kuasa iblis, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Iblis berikhtiar dan memodifikasi kreativitasnya sepanjang zaman hingga kiamat. Dajjal menata batu-batu,
bangunan tipu dayanya kepada jiwa dan intelektualitas manusia sejak abad 16. Menyempurnakan kelengkapan bangunannya di era globalisasi abad 20, Ya'juj Ma'juj memimpin dan menguasai pemilikan dan sistem pasar liberalnya yang di abad 21 telah menyempurna di puncaknya. Semua fungsi dan peran ketiganya dipahami oleh manusia modern dengan nama, istilah, atau idiom yang mereka bikin sendiri. Sehingga karena kecenderungan utama manusia sedunia tidaklah berpikir substansial dan esensial, maka mereka terkamuflase atau terperdaya oleh ilmu pengetahuannya sendiri. Itu membuat mereka seakan-akan tidak mengenal iblis, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj meskipun mereka sangat mengalaminya. Kehidupan umat manusia dan khususnya bangsa Indonesia sudah sepenuhnya terkungkung dalam cengkraman kuasa iblis, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Justru itulah bukti fundamental dan substansial kebenaran ungkapan di atas bahwa kehidupan umat manusia dan khususnya bangsa Indonesia sudah sepenuhnya terkungkung dalam cengkraman mereka. Allah hadir kepadamu, mengakui keberadaanmu sehingga menawarimu untuk mensyahadatinya. Kemudian bermuwajahah satu sama lain dalam kehidupan. Tetapi kalau iblis, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj datang kepadamu tetapi bersembunyi dari kesadaranmu, mereka mempengaruhimu, mengkontaminasi jiwa, akal dan hatimu, tetapi mereka merahasiakan kehadiran dan perannya. Mereka merusak dan menghancurkan kehidupan manusia, serta memanipulasi silaturahmi dengan ilmu sejati dan eksistensi Allah. Dengan cara bersembunyi di balik kata-kata manusia sendiri, dongeng, halusinasi, tahayul, khurafat, iblis dan Dajjal amat sukses dengan visi misinya atas manusia. Salah satu pencerminannya adalah banyaknya karangan kesenian, utamanya film yang mencoba mempresentasikan iblis, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, yang diaspirasikan sebagai semacam hantu-hantu dengan penggambaran yang sangat kampungan, tidak kreatif, dan tanpa pengetahuan spiritual. Siapapun akan memahami apabila sudah membebaskan diri dari persangka bahwa fakta kehidupan adalah pada brandingnya, simbolisme, materialnya, nama, idiom dan istilah formalnya, atau nomenklatur keilmuannya, yang dengan amat mudah menipu dan menjebak manusia. Tidak, fakta kehidupan manusia terletak pada arus nilai yang menghanyutkannya, sebab akibat yang melempar-lemparkannya, serta pada mekanisme sistematik dan struktural yang menyenderanya. Sedemikian rupa, sehingga hari ini umat manusia tidak akan sanggup melakukan perubahan yang fundamental menuju kemaslahatan masa depannya. Manusia sudah tersandra total oleh akibat dan kesembronoan dan ketidakwaspadaan nilai peradabannya sendiri. Kualitas mutakhir manusia dalam lingkup kehidupan mayoritas bukanlah kualitas bangsa pengubah, melainkan bangsa yang bahkan terlalu mudah diseret oleh arus perubahan. Bangsa yang konsentrasi hidupnya hanyalah kepentingan lokal masing-masing. Bangsa yang daya jangkau perjuangannya hanya berkutat pada ambisi golongan masing-masing. Bangsa yang cita-cita dan daya juangnya terbatas pada kebutuhan, parsial dan subjektif. Bangsa yang rendah pertahanannya terhadap kemudaratan nilai hidup. Sekaligus rewel dan sok pintar kalau menerima anjuran untuk kebaikan mereka sendiri. Mustahil diharapkan dari mereka kemungkinan inisiatif perubahan yang signifikan dan maslahat secara kebangsaan dan menyeluruh.
Idiom Islam baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur adalah omong kosong yang menggelikan untuk kualitas bangsa dan rakyat semacam ini. Idiom lokal Jawa, Kemah Ripah Loh Jinawi, mereka pahami bahwa itu untuk mereka masing-masing dan sulit setengah mati untuk mentransformasikannya menjadi untuk mereka bersama. Perubahan akan bisa terjadi hanya melalui dua jalan. Pertama, min haitsu la yahtasib, tidak sengaja melakukan atau membangun sesuatu yang ternyata menjadi trigger perubahan evolusioner atau revolusioner yang mereka sendiri tidak memahaminya, apalagi merencanakan dan memperjuangkannya. Kedua, gagasan, kemauan, dan perkenaan keajaiban dari Allah. Sebab selain Allah selalu diremehkan, tidak dipercaya, direndahkan, dan dilecehkan. Bahkan kepada Tuhan pun sangat banyak perilaku dan cara berpikir serta muatan hati yang secara esensial sebenarnya meremehkan Tuhan. Tetapi mereka tidak merasa berkat kedunguan kolektifnya yang berlangsung terlalu lama dan melewati batas waktu. Ma'iyah sudah menyampaikan maupun menjawab kebingungan para pengelola negeri ini, bahkan berulang kali. Namun Ma'iyah belum pernah benar-benar berguna bagi negeri ini, kecuali hanya pada kadar dan bagian yang kecil saja. Ma'iyah tidak pernah berbuat untuk Ma'iyah. Ma'iyah tidak berjuang demi Ma'iyah. Ma'iyah hanya berani melangkahkan kaki dalam kehidupan anugerah Allah sebatas yang dituntunkan olehnya dan diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang utama kita muatkan kepada jiwa kita adalah kesadaran bahwa kita benar-benar tidak berdaya. Jadi hanya ada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan kami bangun langit dengan kekuasaan dan kami benar-benar berkuasa. Dan bumi kami hamparkan dan kamilah sebaik-baik penghampar. Allah menghamparkan virus ke seluruh permukaan bumi. Allah pula yang menghamparkan perlindungan kepada kita semua. Benar, Dia benar-benar berkuasa. Ia yang menciptakan dan Ia yang maha mengetahuinya. Manusia dan kita semua hanya sok pinter sehingga tidak benar-benar mengetahui sebab akibat global yang sedang terjadi. Sebab yang kemarin tak terlacak, akibat hari ini tak terpetakan, apalagi menciptakan sebab yang baru hari ini untuk berakibat keselamatan, kesejahteraan, dan kemaslahatan besok pagi. Jangankan lagi memastikan ketidakhancuran di masa depan. Memohon la ilah wa yaumul qadar, asal usul doa ini adalah hancurnya semangat juang kaum muslimin ketika perang Khaibar. Sehingga Allah mengutus malaikat Jibril, paket doa disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan dipraktekkan oleh pasukan Islam. Kalau sampai Allah memusnahkan, berarti keadaan di bumi ketika itu berkualitas sama dengan inisiatif Allah untuk menentukan hari Lailatul Qadar. Itu semua ajaib, tidak ada yang tidak ajaib. Tidakkah ada di antara jamaah Ma'iyah yang dianugerahi Allah cara pandang yang melihat dan menemukan betapa Ma'iyah sendiri adalah keajaibannya, baik secara sosial, budaya, psikologi maupun spiritual. Tetapi yang jiwa kita penuh sekarang ini adalah permohonan dan pengemisan kepada Allah agar bermurah hati mentanazulkan kejutan keajaiban yang selama ini belum ada, baik di dalam lingkup dirimu masing-masing, rumah tangga dan keluargamu, masyarakat dan tanah air negaramu,
atau bumi dan umat manusia yang menghuninya. Kalau Allah tidak mengeluarkan sertifikasi bi'izni rabbihim untuk tanzalul malaikatu waruhu fiha, kita semua sungguh buta memandang masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.